saya juga bisa jadi seperti Pak Dede. Jadi saya kenal Pak Dede pertama kali Bapak Ibu semuanya di acara Grand OP di Jogja, kemudian Vision Seminar, kemudian Grand OP di Solo. Saya pikir Pak Dede tidak kenal saya karena hanya bersapa via media sosial, tapi turun dari panggung Pak Dede menyapa saya. Wah, tahu dari mana kalau saya hadir di GOP gitu. Nah, itu singkatnya saya ketemu dengan Pak Dede, dan justru malam hari ini saya merasa bangga karena bisa diundang oleh Pak Dede malam hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Fauji, latar belakang saya sarjana seni, dan hari ini saya domisili di Yogyakarta. Saya asalnya dari Gorontalo. Saya pengen tanya dulu nih sama teman-teman semuanya, siapa yang sudah makan? Tolong di chat di ruang obrolan atau lambaikanlah tangan Anda yang sudah makan. Malam hari ini yang sudah makan. Sudah makan berkali-kali gitu. Oke, yang sudah makan. Ya, betul sekali. Ya, jadi ada fakta menarik buat Bapak Ibu semuanya. Makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum. Biasanya habis ada orang yang makan, sebelum makan dia minum sedikit dulu. Ada orang yang makan tengah-tengah makan dia minum. Ada yang orang makan nanti akhir dia minum. Faktanya adalah makanan yang Anda makan dan minuman yang Anda minum itu akan bercampur di perut Anda. Itu faktanya. Udah, itu aja. Meeting kita malam hari ini, itu aja. Tentang fakta makanan dan minuman yang bercampur dalam perut. Garing ya. Ya, biar Anda tidak tegang ya, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini pertanyaan kedua yang akan masuk ke materi ya, Bapak Ibu semuanya. Siapa yang ingin tahu kunci sukses? Kunci sukses. Yang pengen tahu kunci sukses? Saya sudah taruh di slide pertama yang Pak Dede akan buka. Oke, thank you Mbak Sarah ya. Mbak Sarah, kemudian ada Bu Nayunda, ada Bu Sesi. Nah, ini Pak Dede, orang-orang yang pengen tahu kunci sukses, silahkan dibuka di slide-nya. Di slide pertama, ini kunci sukses yang diberikan oleh leader-leader Jogja ketika saya hadir di seminar. Kunci sukses yang saya pelajari beberapa tahun ini, saya share ke Anda. Oke, next. Oh, Bu Dewi Ayu. Oke, kita buka, semakin banyak nih yang pengen tahu kunci sukses. Kunci sukses adalah key of success. Itu artinya. Kunci sukses adalah key of success. Dibuka aja, Pak. Orang semakin garing nanti. Itu hanya translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sebetulnya tidak ada kunci sukses ya. Ini wujud saya pertama kali join ya. Pertama kali saya join, ini pertama kali datang di Jogja yang paling kiri. 1 minggu menginjak kota Yogyakarta, itu bannya gede, pistol, kemudian pakai baju koko, kemudian pakai sayur diikat di leher, dan kacamata harga 15.000. Rambutnya miring sebelah. Saya ketika lihat foto ini dulu di awal, pada saat difoto, oh keren, terasa orang paling ganteng. Tapi hari ini saya jadi bintang 8 dan saya lihat, saya kalau ketemu orang ini saya nggak akan prospek, malu-maluin. Karena nggak stylish banget ya. Kedua, yang gambar baju kuning ini setelah masuk kuliah, saya kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, rambut boleh gondrong, celana boleh sobek-sobek ya. Sebelah kanan ini setelah saya join beberapa bulan, kata mentor saya, kalau kamu pengen sukses di bisnis ini, buat dulu orang tertarik kepada kamu. Orang nggak akan tertarik kalau celanamu sobek-sobek, kalau rambutmu gondrong. Ini saya potong, saya mulai pakai baju yang rapi. Dan mulailah saya berbisnis di bisnis ini. Oke, next Pak Dede. Di slide berikut saya akan share ini proses berbisnis saya ketika memulai bisnis ini. Nah, Bapak Ibu, ini gambar saya akan munculkan satu-satu. Saya mulai dari kos-kosan, Bapak Ibu. Nah, ini kos-kosan, dan buat Anda member lama pasti ngerti kalau produk hijau itu berarti orangnya udah bangkotan. Ya, itu produk waktu masih ada Dico, ada kopi. Ya, saya orang lama bergabung di bisnis ini. Dulu nggak punya modal, saya pinjam uang ke tante saya. Ini produk hasil uang pinjaman semuanya. Dan 1 minggu itu saya kembalikan uangnya karena produknya habis. Nah, next, ini kamar kosan saya yang saya pakai untuk memulai bisnis ini. Ini lebih mirip gudang dibanding
kos-kosan karena harganya 1 juta 1 tahun, nggak nyampe 100.000 1 bulan ya. Jadi kalau orang masuk ke kamar ini, kalau ada yang bau kaki, ya siap-siap aja kita nikmati beberapa jam karena kamar ini nggak ada ventilasinya. Jadi sudah saya kasih tahu memang sebelum masuk cuci kaki dulu. Memang kamar saya kayak gudang ya, tapi kalau yang masuk bau kaki saya nggak terima gitu ya. Kemudian kalau tidur hanya bisa 3 orang, nggak bisa bolak-balik. 3 orang lurus aja karena bolak-balik mentok. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya mulai berproses. Ini ketika Pak Rias pertama kali datang ke Jogja. Nah, di next, ini tim-tim saya, rata-rata teman-teman kuliah saya. Ya, nah ini kami mau mulai bisnis ini hanya dengan lingkaran ini. Nah, next, Pak Dede, kemudian Bapak Ibu, saya sambil jalankan bisnis ini karena mentor saya di Gorontalo, saya untuk sebagai bahan edifikasi kepada grup, ini rumah Pak Abdi. Jadi kalau ada new member bergabung, saya nggak mungkin ajak ke kosan saya, malah jadi demotivasi mereka, ya, jadi down. Yang ngajak bisnis kok kayak gini modelnya. Jadi saya ajak ke rumahnya Pak Abdi, cuman hanya bisa lewat karena waktu itu masih bintang 4, bintang 5. Hanya orang-orang yang PBO Royal, yang crowd yang bisa mampir ngobrol-ngobrol dengan Pak Abdi. Kalau saya nggak PBO itu, omset juga masih kecil. Jadi saya cuma lewat saja. Kenapa nggak mampir? Karena saya takut anjing. Ada anjing di sebelah rumah Pak Abdi, kalau ada orang nongkrong di depan rumah selalu diguguk gitu ya. Dan saya takutnya Pak Abdi keluar dan ditanya, kamu siapa gitu ya, mau maling apa. Jadi saya waktu itu cuma lewat. Nah, tapi waktu itu mentor saya Pak Fadil datang ke Jogja dan saya bisa ajak tim untuk berfoto di depan rumah Pak Abdi. Ini salah satu leader ya, Diamond, dan ini jadi bahan edifikasi saya kepada grup. Kemudian tim mulai berkembang, ini tim kami di Vision Seminar Bapak Ibu, ini latar belakangnya udah mulai bercampur-campur, udah mulai ada ibu rumah tangga, sudah mulai ada para profesional, udah mulai ada karyawan gitu ya. Dan sebelah kanan ini adalah waktu kami ke Bali ikut konvensi. Nah, cerita unik di cerita ikut konvensi ini karena saya pengen sukses, katanya ada ribuan distributor yang hadir di Bali dari berbagai negara, dari puluhan negara hadir katanya di Bali untuk konvensi. Saya pengen lihat kebesaran bisnis ini dan saya ke Bali waktu itu istri gadai emas putih hasil emas kawinnya kami, dan kami dari Jogja ke Ngawi 4 jam, dari Ngawi ke Bali naik motor itu 24 jam nggak tidur selama 24 jam demi menghemat uang. Sudah jual emas, sampai di sana singkat ceritanya nggak sia-sia kami jauh-jauh dari Jogja datang ke Bali naik motor dengan perjalanan total kurang lebih 30 jam sampai di Bali hampir pingsan karena nggak tidur 24 jam gitu ya. Tapi alhamdulillah visi yang kami dapat setelah hadir di acara konvensi itu membekas hingga hari ini, dan itu yang membuat saya fight. Ya, next Pak Dede. Itu yang membuat saya fight. Visi yang saya dapat di acara di Bali. Nah, ini orderan pertama saya. Jadi downline pertama saya adalah istri saya di Jogja ya. Dulu masih pacar, itu pelanggan saya dulu sebetulnya, punya masalah penyakit mah, beliau beli produk waktu itu Citin-Citosan dan nggak punya uang untuk beli 1 botol penuh dan cuma beli setengah, dan kabar buruknya saya juga nggak punya uang. Nah, akhirnya saya pakai uang kosan saya untuk beli produk Citin-Citosan ini setengah botol untuk pacar saya ini, setengah botolnya lagi saya cari untuk jual karena ini uang kos-kosan saya. Nah, jadi laki-laki harus berkorban. Ya, itu pengorbanan saya untuk dapatkan istri saya. Nah, ini orderan pertama saya ke luar negeri, ke Malaysia. Jadi istri saya tuh punya downline, dia punya pelanggan di luar negeri. Ini pertama kali ke Malaysia lolos. Kedua, ketiga kali produknya balik dan saya rugi kurang lebih 1 juta lebih karena ada berbagai masalah. Nah, ini pertama kali saya bergabung dan kirim produk, dan ini setelah bergabung. Dulu pertama kali bergabung itu berat badan saya 49. Sekarang alhamdulillah sudah 65 ya. Kalau Anda lihat itu, dan sekarang kalau saya lebih senang wajah saya yang sekarang karena dulu kelihatan tua sekali ya. Pertama kali bergabung berkat konsumsi produk dan tentunya berkat penghasilan. Penghasilan itu bisa bikin awet muda gitu ya. Next Pak Dede. Itu saya mulai bisnis ini, dan ini
pertama kali saya mulai di kos-kosan saya dengan kiriman saya per bulan itu 300.000 per bulan. Nah, jadi bayangkan ya, saya itu kenapa saya senang dengan Pak Dede, karena makanan saya mirip dengan Pak Dede dulu. Kalau saya dengar Netpi favorit saya dari Pak Dede itu keajaiban berproses, ya, karena di sana banyak double T, dan itu makanan saya juga. Telur, tempe, teri, ya, terong. Nah, ini 300.000 per bulan itu hanya bisa makan itu. Paginya 3.000, siangnya 3.000, malamnya 4.000. Pas 10.000 per hari. Nah, setelah bergabung, alhamdulillah dapat beberapa trip luar negeri, dan ternyata memang foto di luar negeri itu lebih enak dilihat. Dan saya flashback, ternyata foto-foto saya dulu dengan sekarang, dulu itu saya buka-buka Facebook saya, dulu itu jarang senyum. Kenapa? Karena seringnya lapar. Seringnya lapar ya, tapi kalau di luar negeri, itu makan terus. Mentor-mentor Anda ngerti, kalau trip-trip luar negeri itu bangun pagi di hotel, langsung disuruh makan. Jalan dikit, siang disuruh makan. Pulang ke hotel, ke tempat berikutnya, sore disuruh makan. Malam disuruh makan. Jadi pada saat foto di luar negeri itu biasanya senyum. Karena sudah kenyang ya. Jadi kalau ada teman Anda yang jarang senyum, tanyain. Mungkin dia lapar ya. Next, Pak Dede ya. Jadi itu kiriman saya memulai dengan pas-pasan banget Bapak Ibu semuanya. Dan ini salah satu tim kami, sukses rame-rame itu asik. Nah, kita buka satu-satu nih. Ini ada saya. Nah, ini ada saya. Kemudian berikutnya ada Pak Ineng Arta, bintang 8. Nah, dibuka semua aja nggak apa-apa, Pak. Jadi ini Pak Arta, ini mantan pemagang di Jepang. Bergabung 11 bulan sebelum pulang ke Indonesia. Ada cerita menarik dia bergabung. Dia scroll Facebook saya, dia lihat Pak Fauzi sudah sukses ya jalankan Tiens. Ini mantan Tiens dulu. Dulu dia udah jalankan Tiens waktu SMA, tapi terus berhenti. Dia scroll, dia lihat Pak Fauzi udah sukses. Padahal waktu dia bergabung, ini Pak Arta kan nggak ada di sini ya. Ini saya buka aja ke Anda. Waktu dia bergabung, itu saya belum terima reward apa-apa. Bonus tertinggi 1,8 juta. Tertinggi, itu pun cuma sekali. Sisanya itu selama 3 tahun itu di bawah 1 juta. Ya cuma sesekali aja 1,5. Sisanya itu di bawah 1 juta. Tapi Pak Arta lihat saya sudah sukses. Kenapa? Karena saya sering share hal-hal positif. Orang hadir di konferensi pembagian reward, saya share di Facebook saya. Jadi dia pikir saya sudah sukses gitu ya. Sehingga dia mau bergabung dengan saya waktu itu. Dan singkat ceritanya sekarang peringkat kami bintang 8. Ini Bu Nurul Nobi di Taiwan bintang 7, Bu Putriana Indonesia, Bu Sulastri Taiwan, Pak Trian Indonesia, Pak Effendi ini bukan mantan, ini sekarang kontraktor juga, Bu Yun Astutik Hong Kong, Pak Radiansa bintang 7 ini dari Suriname, Amerika Selatan, sekarang udah pulang Indonesia. Nah, di sini ada bintang 6, Pak Ismail, ini mantan pekerja di Korea. Ini bintang 6 Crown. Beliau 1 tahun jalankan bisnis ini, ditabung bonusnya, umrohkan orang tuanya. Kemudian dapat jalan-jalan juga gratis ke Malaysia, Singapura. Rata-rata tim kami itu udah terima laptop, handphone, motor, dan trip-trip luar negeri. Jadi, waktu saya terima bonus pertama saya, yang 600.000 pertama join, itu senang sekali. Tapi ternyata Bapak Ibu semuanya, kesenangan terima bonus itu cuma bisa dirasakan sendiri. Tapi saya ada kebahagiaan tersendiri ketika Bu Nobi screenshot dan kirim ke saya, terima kasih Pak Fauzi, bonus saya tembus 10 juta. Pak Arta juga begitu. Terima kasih saya dapat jalan-jalan ke luar negeri, dapat motor. Rasa senangnya itu beda. Makanya saya bilang sukses rame-rame itu asik. Dan saya memilih untuk jalan sukses bareng-bareng itu di Tien. Begitu juga Pak Ismail, terima kasih saya antar ibu saya untuk umroh. Jadi pulang Indonesia, 1 bulan setelah di Indonesia, bonusnya selama setahun join, itu dibuat rekening khusus di Indonesia, itu stokis transfernya ke rekeningnya khusus itu. Nah, setelah dihitung-hitung, ternyata bisa umroh plus ya, umroh yang bagus gitu ya, dikumpul selama
apa namanya, ngajak orang di bisnis ini join, alhamdulillah nggak join juga kan nggak jadi musuh gitu ya. Nah, tapi orang-orang di luar sana kebanyakan berpikir, kebanyakan itu berpikir bahwa mereka harus join, mereka harus beli. Jadi kita perlu kalimat ini, saya nggak janji apa-apa, belum tentu Anda cocok tanpa komitmen apa-apa. Nah, nanti kita akan praktekkan di belakang ya, kita akan masukkan di kalimatnya. Untuk membuat janji Bapak Ibu, kita sudah dibekali sama One Vision di sini ya. Di starter pack yang lama halaman 19 sampai 31. Ada 5 cara buat janji. Standar membuat janji, kemudian kreasi dan varian membuat janji, membuat janji sesuai dengan kebutuhan prospek atau bahasa sehari-hari, membuat janji dengan nama hasil referensi, bahkan sampai membuat janji dengan chatting. Itu sudah ada di starter pack ini. Jadi ini salah satu buku wajib, satu alat bantu wajib. Ketika grup saya bergabung, mereka sudah harus punya starter pack ini. Karena itu tadi ada keahlian pintu gerbang di sana, baru mereka bisa jalankan bisnis ini kalau menguasai buat janji ini. Nah, ada kalimat yang membuat penasaran kepada prospek ketika biasanya new member itu, Pak saya mau buat janji tapi memulai obrolan dari mana gitu ya. Saya biasanya pakai ini, kalimat yang membuat penasaran. Saya ngomong ke lawan bicara saya, pernah kepikir nggak bahwa kita bisa pensiun dengan tabungan yang berlebih? Itu ya, pernah kepikir nggak kita bisa pensiun dengan tabungan yang berlebih? Atau pernah kepikir nggak untuk kerja menikmati hasil seterusnya? Kerja sekali menikmati hasil seterusnya. Atau juga pernah kepikir nggak untuk punya penghasilan setara umur kita? Poinnya adalah pernah kepikir nggak? Itu poinnya. Jadi Anda boleh ganti, pernah kepikir nggak kita bisa bayar hutang? Pernah kepikir nggak kita bisa jalan-jalan ke luar negeri? Pernah kepikir nggak kita tetanggaan rumahnya besar-besar? Pernah kepikir nggak kita bisa tinggal di kompleks elit? Pernah kepikir nggak kita bisa berkumpul dengan keluarga? Intinya kalimat penasaran seperti itu. Ketika dia bilang pernah, baru masuk ide membuat janji. Nah, begini Pak, Bu, atau Bro. Ada proyek yang cocok kita jalankan sambil kita bekerja. Kamu terbuka nggak? Siapa tahu ini bisa wujudkan impianmu tadi, yang kamu pikirkan tadi. Ya, ini ide membuat janji. Kemudian, diskusi ide bisnis yang menarik untuk dikerjakan di masa new normal. Yuk kita diskusi gitu ya. Kemudian teman saya lagi ekspansi bisnis dan butuh beberapa orang partner. Aku keingat kamu. Itu sudah ada di sini, di starter pack. Aku keingat kamu, makanya kamu saya kontak gitu ya. Undang diskusi program bisnis yang menarik di masa new normal atau pandemi. Teman saya seorang pengusaha berpengalaman lagi membuka peluang untuk ekspansi di beberapa kota. Kamu punya teman nggak yang tertarik ingin punya usaha sendiri di Jogja? Jadi yang saya bold ini itu poinnya. Nah, ketika dia bilang aku terbuka, boleh saya tahu, atau kayaknya menarik, nah barulah Anda buat janji ketemu untuk presentasi. Saya biasanya presentasi via Zoom, via Line, atau via WA, video call kadang-kadang kalau one-on-one, atau teleponan sambil saya kirim gambar-gambarnya di WA. Jadi saya kirim di WA, saya telepon. Jadi kesejahteraan gini, ini perusahaannya, company-nya, ini profile, ini link-link videonya, dan seterusnya. Tapi semua berawal dari ide buat janji. Ya. Dan Bapak Ibu semuanya, sabar dalam merekrut. Mentor saya mengajarkan ini, sabar dalam merekrut. Karena kenapa? Pemimpin yang istimewa tidak datang dalam kemasan yang indah. Anda lihat Pak Abdi Suardin, ya. Anda lihat Pak Nur Sam dulu, ya. Anda lihat Pak Dede dulu, ya. Itu di awal itu, yaitu tidak datang dalam kemasan yang indah. Saya lihat di awal saya join, itu tadi karena kurang makan, kurang uang, ya. Selalu dikejar-kejar ibu kos, jadi dia datang dengan kemasan yang tidak indah gitu ya. Jadi harus sabar dalam merekrut. Orang yang tepat adalah orang yang menginginkan lebih, bersedia kerja keras, dan mau belajar. Jadi ketika saya presentasi, selalu yang saya cari adalah orang yang tepat. Orang yang tepat itu ciri-cirinya ini. Dia pengen lebih, bersedia kerja, dan mau belajar. Jadi kalau tidak kriteria itu, kalau saya pribadi, berarti ini bukan orang yang tepat. Nah, kita mencari orang yang sedang mencari. Orang yang sedang mencari apa? Mencari peluang, mencari perubahan hidup. Orang yang sudah bosan dengan gajinya hari ini yang gitu-gitu saja. Gitu. Orang yang sedang mencari itu ciri-cirinya adalah memiliki ambisi positif
dan punya pengaruh. Jadi kalau saya ketemu dengan orang dan dia negatif, berarti bukan itu orang yang kita cari. Tapi kalau misalnya dia masih punya ambisi, masih punya pengaruh, kadang-kadang sering saya masih follow up. Kadang-kadang dia negatif karena informasinya aja yang kurang gitu ya. Nah, tapi kalau dia ambisinya udah nggak ada, dia di awal juga negatif, juga orangnya nggak punya pengaruh, nah berarti itu bukan orang yang kita cari. Ya. Nah, manusia dibagi menjadi 4 tahap. Saya nonton YouTube dan ketemu beliau, namanya Bapak Dato Sri Tahir, atau beliau terlahir dengan nama Ang Jun Ming. Beliau ini orang terkaya nomor 7 di Indonesia. Orang terkaya nomor 7. Nanti Bapak bisa googling. Saya nonton YouTube-nya baru kemarin. Saya nonton kemarin dan menarik topiknya. Dia membagi manusia itu menjadi 4 tahap. Dari cara berpikir, cara bertindak, dan cara dia memperlakukan pekerjaannya. Nah, karena dia orang terkaya nomor 7, ya saya dengar gitu ya. Dan saya pikir ini bagus juga untuk kita belajar sama-sama. Dia mengatakan posisi paling rendah seorang bekerja atau bertindak melakukan sesuatu itu adalah mempertahankan menjadi diri sendiri. Jadi kalau dia malas, dia akan tetap malas, jadi dirinya sendiri. Kalau dia suka bangun siang, diri sendiri yang dia maksud itu adalah ya berarti dia bangun siang. Kalau dia orangnya nggak suka ngomong dengan banyak orang, dia jadi diri sendiri. Dia nggak ngomong dengan banyak orang. Kalau dia tidak suka bergaul, tidak suka menambah teman, dia memaksa diri dia untuk cari pekerjaan yang tidak menambah teman, yang ya intinya menjadi diri dia sendiri. Itu level terendah dia, bekerja menjadi diri sendiri. Ada level kedua, itu bekerja sesuai hobi. Jadi awalnya hobi, kemudian dia tekuni jadi pekerjaan dan menghasilkan untuk dia. Tapi ternyata hobi ini tidak banyak orang yang sukses juga. Misalnya orang hobi masak, tidak banyak chef-chef yang sukses. Orang hobi main bola, tidak banyak orang yang main bola dan sukses gitu. Orang hobi misalnya nyanyi, tidak banyak penyanyi yang sukses Bapak Ibu. Jadi bekerja sesuai hobi ini menurut dia adalah level tahap yang kedua. Nah, yang lebih tinggi lagi ada level yang ketiga, tanggung jawab. Dia bekerja bukan untuk menjadi diri sendiri, bukan karena hobi, tapi karena tanggung jawab. Dia punya orang yang dia cintai, dia punya ibu, dia punya bapak, punya suami, punya anak. Lebih ke tanggung jawab. Ini katanya orang yang nomor 3. Level manusia menjadi tahap yang ketiga. Dan dia bilang menarik sekali di tahap yang keempat, ini level tertinggi. Orang terkaya nomor 7 di Indonesia bilang menjadi kaya itu bukan tujuan. Menjadi sukses itu bukan tujuan, kata dia. Tapi menjadi berkah bagi sesama itu adalah level tertinggi dari sebuah kehidupan. Nah, yang ngomong adalah orang terkaya nomor 7 di Indonesia. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu semuanya, bisnis ini itu ada di level 4. Menjadi berkah bagi sesama. Saya kasih contoh. Saya kenal Pak Dede sudah beberapa tahun. Saya mendengarkan netpi Pak Dede itu beberapa tahun. Dan gara-gara netpinya Pak Dede, itu grup saya banyak yang join. Saya juga pengen seperti Pak Dede, terutama yang mulai basicnya mahasiswa-mahasiswa kayak saya. Saya kirimkan netpi judulnya Keajaiban Berproses. Saya udah dengar netpi itu lebih dari 20 kali. Ya. Dan grup-grup saya yang prospek itu banyak yang terinspirasi dari Pak Dede. Kemudian ada netpi Pak Dede juga judulnya Network dan Marketing. Itu juga membuka mindset sekali. Ketika mereka join di saya, Pak Dede itu tidak dapat apa-apa. Pak Dede cuma dapat berkah. Nah, itu yang saya maksud Bapak Ibu semuanya. Bisnis ini benar-benar menjadi berkah bagi sesama. Dan wajar sekali kalau Pak Dede itu jadi salah satu penerima luxury car. Dan salah satu juga yang saya bilang leader yang ramah. Bahkan itu tadi saya bilang, saya nggak menyangka bahwa Pak Dede akan nyebut nama saya ketika turun panggung di GOP di Solo. Padahal kita kan cuma di media sosial kan. Saya bilang paling juga Pak Dede nggak hafal wajah saya. Tapi itu tadi, Pak Dede orangnya mau berbagi dan ikhlas sekali berbagi. Beruntung sekali buat Anda yang ada di jaringannya Pak Dede. Kita menuju di level 4, menjadi berkah bagi sesama. Terakhir Bapak Ibu, kebodohan yang digunakan masih lebih baik dibandingkan pengetahuan yang didiamkan.
Nah, jadi yang saya sharingkan malam hari ini, itu juga yang diajarkan oleh Starter Pack, oleh Netpi, oleh mentor-mentor saya, itu saya sharingkan. Dan mentor saya selalu bilang, kebodohan yang digunakan lebih baik dibandingkan pengetahuan yang didiamkan. Dia bilang, jangan takut salah, jangan takut gagal, karena itu masih lebih baik daripada kita diam. Jadi, sharing malam hari ini, training malam hari ini, itu tidak akan membuat kita sukses. Tapi tindakan yang kita lakukan setelah malam hari ini, itu yang akan membuat kita sukses. Terima kasih, saya Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Pak Dede. Silakan Pak Dede. Oke. Ya, Pak Fauzi, mantap. Alhamdulillah teman-teman, saya speechless juga ya, luar biasa ya. Pak Fauzi menjelaskan Tianxi dengan sangat sederhana, dan mungkin ini yang membuat tim beliau besar, karena bisnis ini harus simple, harus sederhana, supaya bisa dipraktekkan begitu banyak orang ya. Sekali lagi yuk kita tepuk tangan secara online buat Pak Fauzi Mukhalil ya. Nah, ada sisa sedikit waktu. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi sinyal di saya agak drop ya. Nah, ada sedikit waktu untuk kita bertanya ke Pak Fauzi ya. Mungkin beberapa teman-teman ingin bertanya, tapi saya izin saya nanya duluan, boleh Pak Fauzi? Boleh Pak Dede. Boleh ya. Boleh. Ya Pak Fauzi, saya yakin Pak Fauzi berada di posisi yang tidak terlalu mudah ya membangun bisnis ini, karena tentunya pertama karena jauh ya dari mentor, secara jarak sangat jauh, jadi terpaksa memang menjadi mandiri gitulah. Nah, terus sikap seperti apa yang membuat Pak Fauzi itu kok bertahan dalam kondisi seperti itu dan bangkit sampai sedahsyat ini? Bahkan punya jaringan hampir sekarang mayoritas malah di luar negeri mungkin ya. Demikian Pak Fauzi. Oke. Bicara sikap ya. Oke, sikap ini sebetulnya hal yang sensitif ya, karena saya pribadi orang yang masih terus memperbaiki sikap ini. Jadi sikap ini adalah hal kecil yang dampaknya besar. Saya tidak mulus-mulus jalankan bisnis ini. Saya pernah ada di titik saya merasa minder karena Pak Fadil ini waktu saya join, saya itu kaki kecilnya kedalaman ke-7. Dan Pak Fadil punya 5 kaki yang omsetnya ratusan juta per kaki. Saya waktu itu omsetnya paling tinggi 18 juta. Paling tinggi, dan itu cuma sekali. Sisanya selama 3 tahun itu di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta. Terus Pak Fadil tetap memperlakukan saya itu sama seperti kaki-kakinya yang omsetnya ratusan juta. Tetap dikasih info, tetap dikasih motivasi, dikirimin netpi, selalu dia kontak. Terus sampai saya di bintang 8 ini, saya tanya sama Pak Fadil, apa yang membuat Pak Fadil kok yakin saya ini mau jadi bintang 8? Padahal saya kan, ya banyak orang-orang yang kayak saya, omsetnya cuma kecil-kecil, 3.000 PV, yang bonusnya cuma ratusan ribu. Pak Fadil bilang, satu, saya jarang melihat Pak Fauzi mengeluh. Kedua, Pak Fauzi orangnya selalu menerima yang kami sharingkan tanpa dibantah. Itu yang membuat saya yakin Pak Fauzi bisa jadi leader. Saya justru malah tidak sadar. Saya itu cuma baca buku dan dengar netpi, kemudian ilmu yang ada di buku dan netpi itu saya terapkan. Dan satu lagi terakhir, mengenai sikap. Sering kita dihadapkan beberapa pilihan. Saya pernah ada di titik yang pertama minder, karena royal nggak kecapai-kecapai. 2 tahun nggak pernah royal, CP terus bahkan bolong. Kemudian saya melihat tim Jogja ini anak-anak muda juta. Saya kepikiran untuk pindah